Ketika dia dibawa kepada tauhid itu batal. Saya kasih contoh, tidak usah terlalu jauh mengatakan hormat kepada bendera merah putih. Makan obat itu bisa musyrik kalau ditarik ke tauhid. Coba. Karena orang sakit kepala kemudian makan obat, dia mengatakan alhamdulillah setelah makan obat sakit kepala, parames, sakit kepala aku berhenti. Berarti itu musyrik kalau ditarik ke tauhid. Karena dia menganggap obat bisa menyembuhkan, itu bukan Allah. Musyrik itu. Kalau contoh yang diambil tadi ditarik ke ilmu tauhid. Tapi kalau dia ditarik dalam ilmu fikih bahwa obat ini adalah asbab yang mengetahui tentang sembuh atau tidak, itu urusan Allah. Adapun tentang kelebihan pada obat itu, memang Allah berikan kelebihan pada segala sesuatunya. Itu sudah masuk dalam kajian akidah, itu tidak masalah. Makanya kadang-kadang kita ini memahami agama terlalu simpel. Sedikit saja langsung mengatakan haram, sedikit saja mengatakan sesat, karena tidak melihat konteksnya, tidak melihat latar belakangnya. Orang datang ke kuburan berdoa, mendoakan orang yang meninggal, itu diperintahkan oleh agama. Rasulullah lakukan setiap malam Jumat. Tapi ketika orang datang ke kuburan meminta kepada orang yang mati, maka itu musyrik. Sama-sama berangkatnya, tapi caranya yang beda, menyebabkan hukumnya berbeda. Pisau kalau dipegang oleh imam itu berkah karena bisa menyembelih binatang kurban. Tapi kalau pencuri yang pegang itu bahaya karena biasa leher orang kaya yang digorok. Pisaunya sama, tapi orang yang pegangnya berbeda. Itu bisa melahirkan hukum yang berbeda. Narkoba di tangan dokter itu bisa dipakai untuk resep obat, sedangkan narkoba di bukan dokter itu bisa disalahgunakan. Artinya apa? Segala sesuatu ini dalam agama itu ada kadarnya dan ada tempatnya, ada aturannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Isya yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau kita mencermati penjelasan para ulama berkaitan pembagian kajian keagamaan, penting saya sampaikan kepada jamaah sekalian bahwa ulama kita dalam kajian Islam itu membagi pada 3 pokok kajian. Yang pertama, ada kajian berkaitan tentang hukum-hukum agama yang ulamanya nanti disebut dengan fuqaha. Mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hanbal, yang untuk wilayah Indonesia kita masyhur kenal. Walaupun nanti mazhab fikih itu jumlahnya 136, ada juga yang mengatakan 144 yang dikenal para ulama kita. Kemudian yang kedua, kajian yang berkaitan tentang akidah atau iman, disebut ilmunya adalah ilmu teologi. Ulamanya disebut murabbi. Mazhabnya dari situ kita kenal Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dan Syiah.
serta Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kajian yang ketiga adalah kajian akhlak atau disebut dengan kajian ihsan. Ulamanya disebut mursyid. Kemudian mazhabnya dari situ lahir tarekat. Ulamanya disebut sufi. Hakikatnya sebenarnya adalah tasawuf. Objek kajiannya adalah akhlak dan adab. Tujuannya adalah mengenali Allah secara hakikat. Sedangkan akidah mensucikan penyembahan, bahwa meyakini tidak ada yang hak disembah kecuali Allah. Sedangkan fikih adalah metode-metode dalam beribadah dan kajian-kajian yang berkaitan tentang hukum halal haram. Tiga hal ini tidak boleh digabungkan. Kapan kajian tasawuf diturunkan pada kajian fikih, itu menjadi rancu. Atau kajian tauhid kemudian dinaikkan pada kajian tasawuf, itu masalah. Saya kasih contoh, ulama dalam kajian tasawuf itu akan berbicara hakikat di balik segala peristiwa yang ada. Tidak pernah melihat akibat, tapi dia akan melihat asbab. Contohnya, mana yang mesti disyukuri, lapar atau kenyang. Kalau mungkin kita secara syariat mengatakan yang harus disyukuri adalah kenyang, justru ulama tasawuf yang harus disyukuri adalah lapar. Karena orang yang lapar akan nikmat memakan makanan, sedangkan orang yang kenyang tidak mungkin menikmati makanan ketika dia makan. Artinya nikmatnya makanan akan hilang kecuali ada pada orang yang lapar. Sehingga lapar dan hauslah yang harus disyukuri, bukan kenyang yang harus kita syukuri. Itu pengkajian dalam tasawuf. Orang sehat itu kita merasa nikmat, tapi tidak akan pernah dirasakan nikmatnya sehat kecuali orang yang sakit. Itulah sehingga ketika ulama tasawuf itu sakit, dia tidak akan berobat. Alasannya apa? Ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa ketika umatku tertimpa penyakit sehari semalam, 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Sehingga hadis ini menjadi dasar. Itulah Sayyidina Hujjatul Islam Imam Ghazali. Ketika tidak sakit dalam 1 bulannya, maka dia akan menangis takut kalau Allah melupakan dia. Hakikat-hakikat seperti ini dipelajari dalam ilmu tasawuf dan tidak akan kita temukan dalam ilmu fikih. Kajian sederhana begini. Orang yang sholat untuk tahu apakah sholatnya sah atau tidak, itu berkaitan tentang hukum. Itu yang dipelajari dalam fikih. Untuk yakin bahwa sholatnya ini sampai ataupun tidak, itu dipelajari dalam akidah. Sedangkan untuk khusyuk dalam sholat dipelajari dalam tasawuf. 3 ilmu ini harus selalu berbarengan dalam setiap ibadah. Ketika salah satunya hilang, itu fatal. Jika orang hanya mengingat Allah tapi dia tidak sholat, itu juga jadi masalah. Tapi orang sholat tapi tidak mengingat, masalah juga. Makanya 2 hal ini harus selalu ada. Inilah yang kadang-kala ada segolongan umat Islam yang tidak menerima. Kalau memang ilmu tasawuf kita tidak terima, kita boleh kasih istilah dengan istilah lain seperti tazkiyatun nufus. Itu tidak masalah. Yang jelasnya yang penting hakikatnya belajar tentang bagaimana mengenal Allah. Itu kuncinya. Karena kalau bapak ibu mau khusyuk dalam sholat, untuk khusyuknya kalau belajar fikih itu mustahil tetap. Karena fikih mengajarkan bagaimana takbir, bagaimana ruku, bagaimana bacaan, itu saja diajarkan. Tapi bagaimana mengenali dan mengingat Allah itu tidak diajarkan dalam fikih, tapi akan diajarkan dalam zikir dan tasawuf. Mengambil contoh kajian juga susah. Ini penting saya sudah luruskan sebelum saya akan lanjutkan ceramah di hari-hari berikutnya. Kenapa? Karena ini dasar pokok. Kalau di sini rancu, ke belakang akan rancu. Kenapa banyak orang tidak mau menerima ceramah saya kalau pada mengatakan bahwa ini ceramah banyak bid'ah? Karena itu tidak tahu alur pemikiran Islam. Makanya kalau saya kasih contoh, kita pernah dengar di televisi ada ustaz yang mengatakan hormat kepada bendera merah putih itu musyrik. Sungkaman kepada orang tua itu musyrik.
Kenapa? Karena contoh yang dia ambil adalah contoh adab, tapi dia bawa ke tauhid. Itu bahayanya. Hormat kepada bendera merah putih ketika upacara bendera itu adalah contoh akhlak, bukan contoh tauhid. Itu contoh akhlak. Orang yang hormat kepada bendera merah putih itu sebagai ta'zim, sebagai penghormatan kepada pejuang yang telah memperjuangkan negara ini sehingga bisa merdeka. Makanya dia hormat, tapi hormatnya itu bukan menyembah. Ketika dia dibawa kepada tauhid itu batal. Saya kasih contoh, tidak usah terlalu jauh mengatakan hormat kepada bendera merah putih. Makan obat itu bisa musyrik kalau ditarik ke tauhid. Coba. Karena orang sakit kepala kemudian makan obat, dia mengatakan alhamdulillah setelah makan obat sakit kepala, parames, sakit kepala aku berhenti. Berarti itu musyrik kalau ditarik ke tauhid. Karena dia menganggap obat bisa menyembuhkan, itu bukan Allah. Musyrik itu. Kalau contoh yang diambil tadi ditarik ke ilmu tauhid. Tapi kalau dia ditarik dalam ilmu fikih bahwa obat ini adalah asbab yang mengetahui tentang sembuh atau tidak itu urusan Allah. Adapun tentang kelebihan pada obat itu memang Allah berikan kelebihan pada segala sesuatunya. Itu sudah masuk dalam kajian akidah, itu tidak masalah. Makanya kadang-kadang kita ini memahami agama terlalu simpel. Sedikit saja langsung mengatakan haram, sedikit saja mengatakan sesat, karena tidak melihat konteksnya, tidak melihat latar belakangnya. Orang datang ke kuburan berdoa, mendoakan orang yang meninggal, itu diperintahkan oleh agama. Rasulullah lakukan setiap malam Jumat. Tapi ketika orang datang ke kuburan meminta kepada orang yang mati, maka itu musyrik. Sama-sama berangkatnya, tapi caranya yang beda, menyebabkan hukumnya berbeda. Pisau kalau dipegang oleh imam itu berkah karena bisa menyembelih binatang kurban. Tapi kalau pak pencuri yang pegang itu bahaya karena biasa leher orang kaya yang digorong. Pisaunya sama, tapi orang yang pegangnya berbeda. Itu bisa melahirkan hukum yang berbeda. Narkoba di tangan dokter itu bisa dipakai untuk resep obat, sedangkan narkoba di bukan dokter itu bisa disalahgunakan. Artinya apa? Segala sesuatu ini dalam agama itu ada kadarnya dan ada tempatnya, ada aturannya. Ketika lepas dari situ maka agama menjadi masalah. Ini penting kita adukan, makanya pengkajian ilmu seperti itu. Nanti kalau misalnya ada pembahasan berkaitan tasawuf itu berarti berkaitan tentang akhlak. Kalau berkaitan tentang masalah hukum itu pasti berbeda. Ulama fikih Pak itu berbeda karena Allah yang mengatakan walizalika khalaqakum. Demikianlah aku ciptakan engkau tidak satu pendapat. Allah mengatakan seandainya aku inginkan umatku satu pendapat, aku mampu kata Allah. Kata Allah mengatakan aku tidak menginginkan ini. Jadi kalau ada orang hanya ingin satu pendapat, maka itu melawan hukum Allah. Makanya Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal itu berbeda, tapi perbedaannya pada tataran pemaknaan dan pada kaidah. Saya kasih contoh. Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal mengatakan sedekahnya pemain judi, sedekahnya dari uang haram itu haram diterima. Panitia masjid nggak boleh terima uang haram seperti hasil judian, itu haram diterima. Ketika itu diterima maka nanti panitia masjid bertanggung jawab. Iya. Kalau dia sudah tahu ini uang haram, kemudian dia terima itu 4 kali dapat hukuman. Yang pertama dihukumi sakongkol dalam masalah keharaman. Yang kedua tidak menolak yang haram. Yang ketiga mengotori tempat suci. Yang keempat ibadahnya orang tidak berkah gara-gara dia menerima uang haram. Maka panitia yang menerima sumbangan dari pemain judi, orang sabu-sabu dan lain sebagainya dari minuman haram, maka panitia itu nanti kalau akan kena hukuman di akhirat. Itu 4 masalah. Tapi Profesor Dr. Syekh Yusuf Qaradawi berbicara sebaliknya. Dia mengatakan pemain judi bersedekah, ambil, jangan tolak. Kapan kau tolak bisa berdosa. Alasannya kenapa? Kalau pemain judi bersedekah, kau ambil uangnya, pasti dia tidak pakai lagi main judi. Karena kapan kau tidak ambil dia main judi berdosa lagi tuh.
Jadi caranya supaya dia tidak berdosa, ambil uangnya. Cuma jangan gabungkan dengan uang yang bersih, pisahkan. Kira-kira dibuatkan kotak baru ditulis sumbangannya pemain judi, seperti itulah mungkin. Jangan digabungkan. Jangan juga masukkan ke dalam masjid. Jadi simpan di mana? Ketika bangun menara, pakai di situ. Ketika bangun WC, pakai di situ. Jangan masukkan ke tempat ibadah. Karena itu tidak akan mempengaruhi pelaksanaan sholat di dalamnya. Ini serius Sultan. Kalau kita buka kitabnya Imam Al-Jasuri, justru sebaliknya. Dia mengatakan kau terima, pasti tetap akan ditanya. Kalau mau aman, bikin kotak amal besar, simpan di depan pintu masjid, kemudian tulis di situ kotak amal impak. Kemudian nanti sumbangannya dia masukkan ke situ. Panitia boleh ambil, gunakan untuk apapun. Nanti di akhirat kalau ditanya, ini uang dari mana? Kasih tahu malaikat, saya tidak tahu, cuma ini di kotak amal. Selesai. Jadi ada hal-hal dalam agama ini, ulama kadang berikan solusi itu berkaitan dengan fikih. Itu berkaitan tentang hal haram, itu berkaitan tentang hukum-hukum, dan itu berbeda dengan kajian tasawuf. Tasawuf itu bicara ada. Saya kasih contoh sederhana. Ketika ada pakaian, di sini kan banyak penjual. Karena kita menjual di pasar, pakaian yang kita pakai menjual setiap hari itu kita pakai. Mungkin yang penjual ikan, ada yang penjual daging. Kemudian tiba waktu sholat, itu pakaian tidak diganti. Kita pakai pergi sholat. Pertanyaannya, kalau bapak pakai sholat, kemudian merasa tidak apa-apa, tapi apakah bapak siap pakai pakaian itu untuk pergi ke pengantin? Kalau pakaian itu bapak malu pakai pergi ke pengantin, mestinya bapak lebih malu menggunakan untuk berhadapan dengan Allah. Seperti itu. Karena kalau ada pakaian, Pak, kita anggap biasa. Pakaian hidup kayak sehari-hari ini kita anggap biasa. Padahal pakaian itu kita malu pakai ke pesta, kita malu pakai ketemu dengan Pak Bupati, tapi kita tidak malu pakai sholat. Artinya apa? Di mana kematangan spiritual yang kau miliki, akhlakmu kepada Allah. Ketika pakaian saja, kau malu ketemu manusia, tapi kau tidak malu pakai berhadapan dengan Allah. Itu kajian tasawuf yang kemudian banyak orang salahkan. Sebenarnya istilah aja itu. Hilangkan saja istilahnya, masuk ke kajiannya. Kan itu kuncinya begitu. Makanya jamaah sekalian, nanti kalau di kajian kita bisa pisahkan bahwa ini larinya ke fikih, ini larinya ke akidah, ini larinya ke tasawuf. Karena akidah juga banyak. Ini yang banyak sebenarnya juga membuat orang berdebat. Mengatakan umat Islam akan terbagi 73 golongan, hanya satu yang selamat. Nah, yang satu yang selamat ini selalu mengklaim bahwa golongannya yang selamat, yang lain sama salah. Padahal kajian hadis itu bukan hadis fikih, itu hadis tauhid. Bukan hadis fikih, bukan karena berbeda cara takbir, berbeda basmalah dan tidak, itu bukan kajian itu kajian tauhid, bukan kajian fikih. Nah, banyak orang karena tidak paham, dia tarik ke dalam fikih bahwa kalau sudah berbeda cara takdirnya, ada yang kunut, ada yang tidak kunut, dianggap itu golongan berbeda. Padahal itu golongan fikih, bukan golongan tauhid. Nah, ini yang muncul ke belakangan ini, sehingga kalau bukan ustaznya nggak mau dengar ceramah. Nanti kalau ustaz sudah naik berdiri, dia langsung pergi. Kenapa? Karena dia tidak mau mengambil ilmu yang berbeda akidah dengannya, padahal bukan beda akidah, cuma beda fikih. Ini masalah. Nah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah itu saling menghormati. Imam Syafi'i itu mengatakan siapa yang sholat subuh kemudian tidak kunut subuh maka sujud sahwi. Itu Imam Syafi'i. Ketika Abu Hanifah itu tidak kunut subuh. Ketika Imam Syafi'i pergi ke Irak, sholat mensiarahi makannya Imam Abu Hanifah, ketemu ya dengan Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah. Kemudian disuruhlah Imam Syafi'i menjadi imam. Imam Syafi'i menjadi imam sholat subuh, tapi dia tidak kunut dan juga tidak sujud sahwi. Ketika selesai salam, Imam Abu Yusuf bertanya, wahai Imam Syafi'i, kenapa kau tidak kunut? Kau kan yang mengatakan sholat subuh sunnah, hukumnya kunut subuh. Nah, sedangkan kau tadi tidak kunut dan juga tidak sujud sahwi. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan Imam Abu Hanifah tidak kunut. Ini masjidnya Abu Hanifah,
makmum yang di belakangnya adalah murid-muridnya Abu Hanifah. Saya tidak gunakan pendapat saya sebagai akhlak saya kepada Imam Abu Hanifah. Makanya seorang imam ketika masuk di Masjid Muhammadiyah jangan kunut Pak, karena Muhammadiyah tidak kunut sunnah. Jangan mentang-mentang karena kita kunut baru didorong menjadi imam, itu menyalahi adab kepada jemaah yang ada. Makanya pendapat kita boleh berbeda, tetapi ada tempatnya kita boleh menggunakan pendapat kita ketika kita menghargai orang yang itu kan perbedaan fikih aja. Orang kunut tidak kunut sama-sama sholat subuhnya sah. Makanya dulu Muhammadiyah NU selalu bertengkar gara-gara kunut. Yang tidak kunut, yang kunut bertengkar. Sekarang sudah tidak bertengkar. Kenapa? Karena sudah tidak sholat subuh. Ya. Makanya saya sampaikan bahwa dalam masalah-masalah seperti itu kita harus terima. Jangan bahwa berbeda pendapat, berbeda masalah fikih, berbeda kemudian seakan-akan berbeda akidah. Itu yang batal. Kenapa umat Islam di Irak itu bisa hancur? Karena ternyata dibenturkan antara Sunni dengan Syiah. Indonesia Sunni Syiah tidak bisa dibenturkan karena Syiahnya sedikit sekali. Tapi untuk menghancurkan umat Islam di Indonesia tidak dimunculkan Sunni Syiah, tapi dimunculkan kalimat bid'ah. Karena bid'ah ini hasilnya adalah neraka. Makanya kullu muhdatsatun bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kalau kita pakai bid'ah pasti bertengkar. Karena kalau kita mengatakan bid'ah itu sama mengatakan kau masuk neraka. Doa bersama bid'ah, berarti orang yang doa bersama masuk neraka. Zikir sesudah sholat bid'ah, berarti orang yang zikir sesudah sholat bid'ah, masuk neraka. Makanya ketika mengatakan masuk neraka pasti bertengkar orang. Karena satu sholatmu masuk surga baru dibilang masuk neraka, pasti bertengkar. Nah, inilah yang membuat Indonesia kacau. Ini yang buat kacau. Adanya paham yang memakai slogan bid'ah. Padahal ini catatan pokoknya. Mestinya jangan ke bid'ah karena bid'ah itu bukan hukum. Kembali ke 5 dasar hukum: haram, sunnah, wajib, makruh, mubah. Ini saja. Kalau ada yang kita lakukan yang mengatakan bid'ah, kasih tahu, tunggu dulu. Ini sunnah, haram, makruh, mubah atau bagaimana? Kalau dia mengatakan itu makruh, selesai karena makruh tidak masalah. Kalau dia mengatakan haram, mana dalilnya? Kalau tidak ada dalil, berarti tidak bisa haram. Karena haram itu harus ada dalil mutlak. Kalau dia mengatakan mubah, selesai persoalan. Makanya kuncinya di situ aja. Jadi kalau dia tidak mengatakan bid'ah itu sudah selesai persoalan. Kalau dia mengatakan bid'ah langsung mengatakan neraka. Masa orang baca la ilaha illallah dikatakan masuk neraka? Mudah orang kafir 100 tahun baca la ilaha illallah masuk Islam. Baru Islam baca la ilaha illallah dihukumi kafir, itu batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.